Kita kembali menyaksikan Money Talks Power Lunch, masih bersama dengan saya Bunga Cinka dan kami juga masih bersama dengan Direktur Utama BRI Life, Pak Aris Hartanto. Pak Aris, kita lanjutkan kembali dialog kita nih Pak. Kali ini di segmen ini kita bahas terkait dengan regulasi. Ini yang lagi hangat-hangatnya adalah soal revisi Undang-Undang P2SK ya Pak ya. Bagaimana tanggapan BRI Life terhadap progres diskusi revisi dari Undang-Undang P2SK yang menyoroti program penjaminan polis? Terdapat saran nih Pak, kalau besaran nilai penjaminan itu 500 juta rupiah per polis sehingga usulan unit link atau PID tidak bisa dijamin seperti halnya produk asuransi umum. Ini tanggapannya seperti apa nih Pak Aris? Kalau kami dari industri asuransi menyambut baik sekali dengan adanya revisi P2SK ini ya, terkait dengan penjaminan polis. Ya, kenapa? Tujuannya adalah dengan adanya penjaminan polis sampai 500 juta ini, itu juga akan bisa memberikan kepercayaan yang lebih dari masyarakat akan asuransi. Kan selama ini kan boleh dibilang masyarakat juga punya apatisme ya, skeptisme lah. Nanti kalau dia beli polis asuransi dan juga nanti terjadi sesuatu kepada perusahaan asuransinya, nanti dia akan tidak terbayarkan polisnya. Nah, dengan adanya revisi ini, nanti kan teknisnya kan akan dijalankan tahun 2028 kalau nggak salah ya. Itu nanti akan memberikan peran yang lebih kepada LPS untuk bisa menjamin polis asuransi. Walaupun memang jumlahnya masih sampai 500 juta saja. Ini masih dalam pembahasan ya, pemerintah, OJK, DPR juga, dan dari industri. Tapi saya pikir ini langkah yang awal yang baik ya untuk menjaga kepercayaan masyarakat itu kepada industri asuransi. Karena apa? 500 juta ini kalau kita lihat di Indonesia ya, ini mungkin hampir sebagian besar asuransi, sebagian besar pemegang polis ya, sebagian besar penerima manfaat itu bisa tercover. Ada yang bilang, saya tidak tahu angkanya secara persis, tapi ada yang bilang di atas 90% ini memang jumlahnya memang ada di situ. Jadi saya pikir angka ini cukup bagus untuk awal dari coverage di penjaminan polis ini. Awal yang bagus. Artinya BRI Life setuju ya Pak ya dengan adanya batas penjaminan sampai 500 juta rupiah? Setuju banget, karena mungkin dengan 500 juta ini di BRI Life nasabahnya mungkin hampir 99% memang akan tercover semua. Oke. Tapi dampaknya terhadap produk dengan premi besar tuh seperti apa sih Pak? Oh ya, tadi saya belum sampaikan ya. Jadi yang di cover selain jumlahnya 500 juta juga dengan asuransi tertentu di proteksinya. Sedangkan untuk yang PD-nya itu hanya yang di cover hanyalah di proteksinya. Ya pengaruhnya menurut saya sih sebenarnya ya bagus juga ya. Artinya kan secara umum tuh keyakinan masyarakat akan asuransi itu makin bagus. Ada yang bilang, nah bagaimana dengan yang PD terutama untuk investasinya? Ya ini memang jadi tantangan tersendiri ya. Tapi kalau kita lihat kan sekarang PD kan juga semakin lama makin turun ya jumlahnya ya. Sesuai dengan pengetatan yang ada di OJK. Tapi menurut saya bisa juga dijelaskan juga kalau bagi asuransi yang tetap ingin menjual produk PD-nya, yang penting adalah pertama cara jualannya itu harus disesuaikan dengan segmen yang memang paham akan PD ini, unit link ini loh. Karena unit link ini kan tidak semua orang paham ya. Nah itu harus dijelaskan secara baik, termasuk risiko-risiko yang ada. Kalau nanti penjelasan dan edukasi ini sudah berjalan dengan baik, maaf ya, walaupun mungkin tidak di-cover dengan program penjaminan ini pun, saya pikir peluang itu tetap ada untuk menjual produk ini. Karena pada akhirnya kan sebenarnya kan nasabah ini kan membeli produk kan sesuai dengan kebutuhan dia. Ada yang hanya untuk proteksi murni, tapi ada juga yang proteksi maupun investasi. Jadi kembali lagi sebenarnya tetap ada peluang di sana. Tetap ada peluang ya Pak? Iya. Baik Pak Aris, ini kan dalam jangka panjang ya Pak ya, program penjaminan polis untuk beberapa produk ini memang bisa memperkuat kepercayaan publik begitu. Namun bagaimana nih Pak dengan tren inovasi produk di industri, apakah kedepannya ini masih akan dinamis untuk inovasinya nih Pak? Ya. Jadi Bang benar ada kekhawatiran kalau nanti yang di cover hanya produk yang bersifat proteksi, sehingga nanti orang tidak akan berlomba-lomba hanya buat produk proteksi saja, tapi sementara inovasi produk yang lain akan terhambat. Kalau saya sih sebenarnya tidak terlalu sependapat ya. Justru menurut saya dengan adanya program penjaminan ini, satu tadi disampaikan bahwa masyarakat makin yakin
makin yakin lah dengan produk asuransi ini. Kekhawatiran akan nanti kalau nggak dibayar saat perusahaan asuransi yang default itu, saya pikir sudah jauh berkurang karena di cover. Nah, justru sekarang dia tinggal berpikir bagaimana dari produk proteksi ini atau produk-produk yang di cover oleh penjaminan ini, dia bisa berinovasi. Proteksi yang seperti apa, baik dari jumlah preminya, baik dari jumlah manfaatnya, caranya seperti apa, itu inovasinya ada di sana. Yeah. Dan juga sebenarnya kalau kita lihat ya, dengan adanya penjaminan ini sebenarnya balik lagi justru akan bisa memberikan ruang kompetisi yang lebih bagus ya, lebih fair ya. Perusahaan-perusahaan asuransi yang mungkin selama ini kecil gitu ya, mungkin dia dengan adanya dengan kalau nanti dia bisa ikut dalam program ini ya gitu ya, itu nanti dia bisa akan berinovasi juga. Dia tidak harus dia tidak harus bisa istilahnya meyakinkan kepada konsumernya, kami akan istilahnya walaupun dia dari asuransi yang mungkin kecil gitu ya, tapi karena dia dijamin oleh program ini, dia tidak akan kalah saingan dengan asuransi-asuransi yang lebih besar. Nah, kan justru akan menimbulkan kompetisi yang lebih fair ya, lebih baik nih. Dan justru mereka nanti akan bisa lebih berinovasi menurut saya, maka menggunakan digital yang lebih bagus dengan AI dan lain-lain lah. Nah, jadi saya pikir sih kalau ada pemahaman yang bilang bahwa ini akan mematikan atau mengurangi inovasi, saya pikir enggak ya. Sekali lagi bahwa tadi yang dimaksudkan adalah orang nanti kan berlomba-lomba nanti hanya bikin satu produk saja, yang ini enggak pernah enggak. Setiap orang pasti akan punya kebutuhan masing-masing dan tinggal dari asuransinya yang bisa kreatif untuk menawarkan itu gitu. Oke, artinya BRI Life tidak khawatir ya Pak ya bahwa dengan adanya ini nanti produk asuransi jadi seragam dan kurang bervariasi. Oke, baik. Tapi bagaimana nih Pak BRI Life menyeimbangkan antara mematuhi regulasi dan juga untuk terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pasar? Kan kebutuhan pasar tadi beda-beda ya Pak ya? Betul. Jadi gini, menyeimbangkan antara regulasi dan kebutuhan pasar. Saya sampaikan di sini bahwa BRI Life pasti akan comply dengan regulasi ya. Tidak berarti kita ingin berinovasi terus kemudian tidak comply dengan regulasi ya. Yeah. Kami tetap comply dengan regulasi. Nah, inovasi yang kami berikan tentu juga inovasi-inovasi yang tetap dalam koridor compliance dari regulasi ya. Yeah. Contoh yang paling mudah adalah bagaimana kami menjual produk secara digital, ya kan? Kan ada di situ ada undang-undang tentang perlindungan konsumen, ada undang-undang terkait dengan cyber security dan lain-lain. Nah, itu kita jamin di sana bahwa kita harus comply dulu di situ. Kita harus comply, meyakinkan dan juga mengikuti aturan-aturan yang ada, sehingga kita dalam berjualan pun juga artinya tetap dapat potensinya, tetap dapat gainnya, tapi di saat yang bersama juga compliance tetap harus dijalankan. Dipatuhi ya Pak ya. Ya, betul ya. Baik, Pak Aris, menurut BRI Life, ini apa peluang dan juga tantangan terbesar nih Pak dalam mengedukasi pasar tentang manfaat dari program penjaminan polis dan juga bagaimana perseroan bersama dengan stakeholder perasuransian bersiap membangun kepercayaan pasar dengan adanya program penjaminan polis ini Pak Aris? Tadi saya sampaikan di awal bahwa program penjaminan polis ini sebenarnya kami dari industri itu sebenarnya sangat menyambut baik ya, karena tadi tujuannya adalah untuk memberikan kepercayaan yang lebih pada masyarakat akan industri asuransi itu. Tantangannya adalah satu, literasi dan edukasi di asuransi itu memang masih rendah ya dibandingkan dengan literasi yang ada di perbankan, di keuangan ya, itu memang masih rendah. Itu tantangan pertama. Yang kedua adalah menjelaskan terkait dengan produk-produk apa saja yang di-cover oleh penjaminan ini, karena memang tidak semuanya. Ini juga tantangan tersendiri ya, karena ini tidak mudah bagi bagi nasabah gitu ya. Tapi sekali lagi bahwa sebenarnya kalau kita melihat nasabah itu sesuai dengan segmennya masing-masing, sesuai dengan kebutuhan masing-masing, itu sebenarnya bisa kita bagi dua. Tadi yang tidak dijamin adalah yang terkait dengan PD-nya, yang investasinya. Itu bisa dilakukan dengan memberikan edukasi dan juga mungkin dalam tanda kutip ya, membatasi penjualan ini kepada orang-orang yang memang benar-benar paham keuangan, literasi keuangannya paham, termasuk dengan risiko yang mungkin akan diterima pada saat dia membeli produk-produk investasi. Saya pikir itu sih yang perlu dikuatkan dan tantangannya ya. Intinya adalah edukasi, jualan produk yang harus benar, segmen yang harus benar,
dan tidak berhenti untuk terus memberikan tadi bisa dalam bentuk seminar, bisa dalam bentuk edukasi kepada nasabah yang tentunya juga dari industri pun dan regulasi juga sinerginya udah ada. Bagaimana kita bisa mensosialisasikan produk ini dan bisa diterima dengan lebih baik lagi. Oke, edukasi ya Pak ya kuncinya. Iya. Nah kalau dari BRI Life sendiri Pak, program edukasi apa yang telah dilakukan? Apakah mungkin memaksimalkan influencer nih Pak? Karena kan sekarang Gen Z sama millennials gitu ya, senang melihat informasi-informasi dari influencer, atau seperti apa nih Pak program edukasi yang sudah dilakukan oleh BRI Life? Edukasi yang kami lakukan di BRI Life itu banyak caranya ya. Kami bisa memanfaatkan tenaga sales kami yang ada tersebar di seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, penguatan di cara jualan kami, market conduct kami kuatkan di situ. Dan juga kami juga selalu menekankan bahwa saat asuransi kita jual, kita deliver ke konsumen, itu tidak hanya kita jualan asuransinya, tapi juga edukasinya. Yang ketiga, medianya banyak sekarang. Apalagi sekarang kan ya anak muda sekarang kan sukanya kan lihat misalkan sosial media di IG, kemudian di TikTok, dan itu kita jalankan juga ya untuk mengedukasi itu. Juga tadi kalau influencer ada beberapa sih kita gunakan influencer dulu untuk menawarkan produk kita, memberikan edukasi kepada nasabah kita. Jadi intinya kami banyak cara yang sudah kita lakukan ya, untuk mengedukasi nasabah. Termasuk juga dengan program-program yang sosial ya, CSR itu saat kita memberikan CSR kita juga memberikan edukasi pada nasabah akan asuransi-asuransi yang kita tawarkan yang mereka sudah nikmati dari BRI Life. Oke, baik. Menarik sekali Pak dialog kita. Pertanyaan terakhir mungkin dari saya, ini apa saja nih Pak pesan kunci yang ingin disampaikan oleh BRI Life, yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Ya. Silahkan Bapak. Jadi dari pertanyaan tadi ya, pertama saya lihat bahwa tadi stimulasi pemerintah ya, stimulasi pemerintah ini bagi industri asuransi kami menyambutnya dengan sangat baik ya, karena kami melihat stimulasi ini merupakan potensi yang bisa kita dapatkan bersama, kita gali bersama. Karena tadi saya sampaikan bahwa stimulasi ini pasti akan menjaga daya beli masyarakat, menjaga ketahanan finansial keluarga. Yang itu pasti juga akan berimpact kepada permintaan akan asuransi. Yang kedua, dengan adanya pembahasan penjaminan polis sampai 500 juta ini, ya mudah-mudahan agar segera final ya, karena ini juga di satu sisi ya tadi demand-nya akan naik, tapi di sisi yang lain adalah penjaminan polis sampai 500 juta ini saya yakin ini akan memberikan kepercayaan yang lebih dari masyarakat kepada industri asuransi itu sendiri ya. Ini juga dua hal yang menurut saya patut kita tunggu, patut kita kita lihat perkembangannya, karena dua hal inilah yang menurut saya jadi stimulan untuk industri asuransi masih bisa bertahan dan bisa bertumbuh lagi di kemudian hari. Oke, baik, terima kasih banyak Direktur Utama BRI Life Pak Aris Hartanto sudah berbagi informasi, sudah berbagi insight dengan kami, dengan pemirsa CNBC Indonesia di rumah. Sehat dan sukses selalu untuk Anda, Pak Aris. Terima kasih. Pemirsa tetaplah bersama kami untuk informasi menarik lainnya.